Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada kitab yang bagus teman-teman, yang judulnya sangat menarik yaitu Akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa adabuhu, yaitu akhlaknya baginda Nabi Muhammad dan serta moralitasnya atau adabnya, tata keramahnya beliau. Kitab ini sangat harus dibacakan ya, karena akhlak Nabi itu sangat perlu ditiru teman-teman. Karya Il-Hafidhi Abi Muhammad Abdullah bin Muhammad ibni Ja'far bin Hayyan al-Asbahani al-Ma'ruf, yang dikenal bi Abi Syekh ya, wafat pada tahun 369 Hijriah, ditahqiq oleh Syekh Saleh bin Muhammad Alwanian ya, kalau nggak salah Alwanian, kalau nggak Alwanayan bisa. Oke, kita masuk bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ma dzukira min husnil khuluq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini mengenai bab yang pertama, itu mengenai akhlak baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah ala masatara ma'ajaja al-masturu an syukrihi. Akhbarana asy-syekhu al-imamu al-ajalu as-sayyidu Abul Fadl al-Abbas Ibnu Syekhi Abil Abbas Asy-Syaqwani rahimallahu fil Muharram sanata isnataini wa khamsumi'atin qala akhbarana asy-syekhu al-imamu Abu Bakrin Ahmad ibn Muhammad ibni Ahmad ibni al-Haris at-Taimimi rahimallahu qira'atan alaihi fi sannati sab'in wa ishrina wa arbumi'atin qala akhbarana Abu Muhammad Abdullahi Muhammad bin Ja'far ibni Hayyan qala akhbarana Ibnu Abi Asim qala hadatsana Ja'far ibnu Mahran qala hadatsana Abdul Waris an Abi Tiyaji an Anasin, dari Anas qala, ia berkata Anas, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan ahsanan nasi, paling bagus-bagusnya manusia, khuluqan, akhlaknya. Jadi yang paling bagus antara manusia itu daripada yang lain yaitu akhlak baginda Nabi Muhammad. Itu lebih bagus, sebagus-bagusnya akhlak manusia itu hanya ada di baginda Nabi Muhammad SAW. Ya minimal kita kecipratan sedikit lah. Oke, itu hadis yang pertama. Rada panjang ya, an-annya itu ya, akhbarona hadasananya itu. Hadatsana Ahmad ibnu Ja'far ibnu Nasr al-Jamal hadatsana Jarir ibnu Yahya qala hadatsana Husain ibnu Alwan al-Kufi qala hadatsana Hisham ibnu Urwata an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Nah ini kata Aisyah, maka ana ahadun ahsanu khuluqan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun yang akhlaknya lebih baik daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih baik akhlaknya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma da'ahu ahadun min ashabihi, setiap kali seseorang, tidak ada seseorang pun yang memanggil min ashabihi, dari sahabat-sahabatnya, wala min ahli baitihi, dan tidak dari istrinya. Jadi ketika para sahabat atau istrinya memanggil beliau illa qala, kecuali beliau menjawab labaik. Misalnya wahai Rasulullah, sahabat dipanggil labaik, Rasulullah mengucapkan labaik. Dipanggil istrinya labaik, dengan penuh kesopanan, dengan penuh keagungan, langsung merespon panggilan tersebut. Ini salah satu sunnah juga ya, dipanggil respon gitu. Itu wajib bahkan ya, kalau dipanggil ya harus nengok, harus menjawab. Tapi Rasulullah menjawab labaik. Falidzalika, maka karena itu, karena Rasulullah tiap kali dipanggil oleh sahabat-sahabatnya, bahkan oleh istrinya, oleh karena itu anzalallahu azza wa jalla, Allah menurunkan surat wa innaka la'ala khuluqin azim. Insyaallah, katanya, dan sesungguhnya kamu benar-benar, kata Allah, benar-benar manusia yang memiliki akhlak yang bagus, yang baik. Ini hadis yang kedua teman-teman.
Ini bisa dilihat teman-teman takhrijnya, kedudukan hadisnya ya. Kita baca selanjutnya hadis yang ketiga. Minna nih. Akhbarana Ahmad ibnu Ja'far. Na Jirun ibnu Yahya. Na Ishaq ibnu Ismaila. An Adi bin Fadl. An Ishaq ibnu Suwaid bin Yahya bin Yu'mar kalau nggak salah. An Abi Ja'far qala rajulun, berkata seorang laki-laki. Jadi ada seorang laki-laki berbicara, memanggil, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul berkata, ya labaik, ya labaik, ku penuh panggilanmu, ku samperin gitu kan, ku penuh panggilanmu. Jadi ketika Rasulullah dipanggil sama seorang laki-laki, Rasulullah menjawab, ya labaik, ku penuh panggilanmu. Ini Masya Allah akhlak yang sangat bagus ya teman-teman, yang harus kita tiru, minimal ya akhlak itu udah tingkatan tinggi sebenarnya kalau misalnya kita tiru gitu kan. Kalau baju ya, kemudian pakaian, rambut ya, itu mah sunnah juga sih, cuman lebih urgensinya itu akhlak beliau. Akhbarona Abdan, hadis yang keempat, Zaid ibnu Al-Haris na Khalid ibnu Qasim na Lais hadatsani Al-Walid ibnu Abi Walid anna ibna Kharijah yakni Sulaiman hadatsahu anna Abu Kharijah ibna Zaid hadatsahu anna Zaid ibnu Thabit qala inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata Zaid menuturkan, qala berkata ia Zaid, inna Nabiyya, sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kunna, ketika bersama kami, idza jalasna ilaih, ketika bersama kami dan beliau duduk bersama kami, in akhadna, apabila kami cerita gitu kan, fi hadisin, dengan satu omongan. Jadi sahabat tuh kalau misalnya kumpul-kumpul lagi duduk sama Rasul, mereka cerita fi dzikril akhirah, dalam mengingat akhirat gitu kan. Akhadha ma'ana, maka Rasulullah itu bersama kami. Jadi lagi bersama kami, beliau cerita ya, beliau ikut menyimak ceritanya para sahabat itu membincangkan mengenai urusan akhirat. Beliau juga membincangkan atau cerita bersama kami. Jadi enggak, kalau misalnya lagi cerita ya kita jangan main HP gitu kan. Lagi ngobrol sama teman-teman ya tinggalkanlah HP. Ini salah satu akhlak juga. Ketika Rasulullah berbincang sama sahabat-sahabatnya, Rasulullah pun berbincang bersama-sama. Apalagi di sini mengingat tentang akhirat. Wa id akhadna fi dzikri dunya akhadha ma'ana. Dan jika emang kami menceritakan tentang urusan dunia, ya, akhadha ma'ana, maka Rasulullah pun sama ikut cerita gitu kan tentang urusan dunia bersama kami. Wa in akhadna fi dzikri ta'am wasyarab akhadha ma'ana. Dan jika mengenai makanan gitu kan, minuman, makanan gitu kan, Rasulullah akhadha ma'ana, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sama bercerita tentang makanannya, minumannya bersama kami. Faqul hadza uhadditsukum an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Zaid bin Sabit, maka setiap ini yang tadi itu duduk berbicara tentang akhirat, duduk berbicara tentang dunia, bahkan duduk bersama Rasulullah pun berbicara tentang makanan dan minuman. Uhadditsukum, saya ceritakan kepada kalian, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat keren sekali ya teman-teman, kalau emang kita mengamalkan hal ini. Ayolah, kita harus berubah pelan-pelan kayaknya. Ini hadis yang keempat ya. Ini sama ini. Wabi isnadihi qala kulna li Zaid ibni Sabit akhbirna an akhlaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba tolong kabarkan bagi kami, untuk kami, akhlak baginda Rasulullah. Faqala, maka berkata Zaid bin Sabit, min an ayyin akhlaquhu ukhbirukum. Dari mana nih? Dari mana, kata Zaid bin Sabit, dari mana saya akan menceritakan akhlak baginda Rasulullah, akan saya kabarkan kepadamu.
Gitu kan kata Zaid bin Sabit. Kuntu jarahu fa idza anzala alaihi alwahyu ba'atha ilayya faktubuhu wa kunna idza dzakarna adunya dzakaraha ma'ana fa dzakara mislahu. Oh, gini. Rasulullah itu jika duduk bersama kami gitu kan, jika duduk bersama kami dan membicarakan tentang dunia, maka beliau pun sama gitu kan, duduk bersama kami juga membicarakan tentang masalah dunia. Kata si Zaid bin Sabit, kuntu jarahu, saya itu tetangga Rasul gitu. Saya itu tetangga Rasul. Maka saya itu paling tahu gitu bagaimana keadaan Rasul. Bahkan faida anjala ilal wahyu, bahkan ketika turunnya wahyu kepada Rasulullah itu saya tahu persis gitu kata Zaid bin Sabit. Makanya ketika beliau duduk, akhlak yang ini nih, akhlak yang duduk bersama para sahabat gitu kan, berbicara tentang masalah dunia, Rasulullah pun ikut membicarakan tentang dunia. Ini keren sih, Masya Allah. Ini yang harus perlu kita teladani ya teman-teman. Hadis yang kelima, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang sangat bagus, yang sangat baik. Hadatsana Muhammad ibnu Yahya al-Marwazi anna Asim ibnu Ali Naqis as-Simaku an Jabirin ibni Samrah qala qultu lahu akuntu tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Muhammad bin Yahya al-Marwi telah menceritakan Asim kata an Jabir ibni Samrah, ya langsung di sini aja teman-teman ya. An Jabir ibni Samrah qala, Jabir bin Samrah berkata, qultu lahu, saya berkata lahu kepadanya, akuntu tujalisu Rasulullah, saya pernah duduk bersama Rasulullah, saya duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata Jabir. Jadi maaf, beliau ditanya ini, akuntu, maaf ada istifhamiyah ya, akuntu tujalisu Rasulullah, apakah engkau wahai Jabir bin Samrah pernah duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am, kata Jabir, iya, saya duduk bersama Rasulullah. Bagaimana beliau itu? Kana tawila sumti, beliau itu banyak diamnya, Masya Allah. Karena kata beliau kalau nggak penting ya ngapain berbicara gitu kan, lebih baik ya kana tawila sumti. Jadi Rasulullah itu banyak diamnya atau terdiam lama lah, terdiam lama. Kana tawila sumti, di Rasulullah itu selalu terdiam. Jika nggak ngomong ya nggak baik ya beliau tinggalkan. Wa kana ashabuhu, dan ada para sahabatnya yatana syaduna asy'ira indahu, ya kan, ketika Rasulullah duduk diam, kata Jabir bin Samrah, ya kan, sahabat-sahabatnya itu yatana syuda, bersyair, asy'ira menandungkan syair, mungkin nyanyi lah pada saat itu lagi menandungkan syair, bukan ada Jawa ya, tapi menandungkan syair indahu, di sisi Rasul. Wayat kuruna asya amin amril jahiliyah, dan mereka cerita perkara tentang perkara jahiliyah ketika beliau bersenandung para sahabat gitu kan, dan cerita-cerita tentang perkara-perkara orang ahli jahiliyah. Wayadhakuna, dan mereka tertawa riang gitu kan, menceritakan tentang amrul jahil dan bersyair. Apa yang dilakukan Kanjeng Nabi? Fayatabassamu ma'ahum idza dhahaku, maka Rasulullah pun tersenyum, tertawa gitu kan, senang ma'ahum, bersama mereka, idza dhahaku, apabila mereka tertawa. Masya Allah, ini akhlak yang sangat luar biasa teman-teman, yang harus kita amalkan dari dini loh, dari sekarang lah, nggak ada yang kata telat. Makanya penulis ini menulis tentang akhlak yang pertama, karena luar biasa ketika para sahabat bersenandung, bersyair, nyanyi-nyanyi, tertawa, dan bahkan menceritakan tentang keadaan jahiliyah gitu kan, kaum jahiliyah, mereka tertawa, Rasulullah pun tertawa karena senang bersama mereka, tertawa sesama mereka, tertawa bareng ya. Insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Ini lalu kemudian hadis yang keenam ya teman-teman. Ini rada panjang. Hadis yang keenam ini masih membahas tentang baginda Rasulullah, akhlak ya. Akhbarona Al-Marwajiyu akhbarona Asim ibnu Ali akhbarona Abu Hilal akhbarona Humaid ibnu Hilal an Abi Burdah ibnu Abi Musa anil Mughirah ibnu Syu'bah qala aqultu sauman. Kata Mughirah bin Syu'bah, aqultu yauman, aku pernah makan sauman, bahkan yauman, sauman bawang putih. Fantahaitu ilal musalla, kemudian setelah aku makan bawang putih, aku bergegas ilal musola, menuju musola untuk sholat. Waqad subiq tu birokaatin, dan wasubiktu, dan apa ya, waqad subiktu, dan sesungguhnya aku telah melaksanakan 1 rakaat. Jadi dia akal tu sauman fantahaitu ilal musalla waqad subiktu birakaatin, dia telah melaksanakan sholat 1 rakaat ya kan. Falamma dakhaltu al masjidah wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika aku masuk masjid, maka Rasulullah menjumpaiku. Wajada Rasulullah rihasawi, maka Rasulullah menjumpaiku dan aku masih berbau bawang putih gitu. Jadi ketika itu dia ketemu Rasulullah dan dia lagi baunya masih ada, bau bawang putih. Kalau sekarang merokok lah gitu loh. Falamma qada salatahu qala, ketika saya telah selesai salatnya, qala, maka Rasul berkata, man akala min hadhihi syajarah fala yuqarribuna hatta yadhhaba rihuha aw rihuhu. Jadi kata Nabi, wahai Mughirah bin Syu'bah, man akala, barang siapa yang makan atau barang siapa yang telah mengisap ya, min hadhihi syajarati, dari inilah pohon, dari inilah rokok ya, fala yuqarribuna, kalau sekarang rokok lah, fala yuqarribuna, maka jangan engkau mendekati kami, hatta yadhhaba rihuha, sehingga hilang bau syajarah tersebut, bau rokok tersebut atau bau bawang putih tersebut, aurihuhu. Falamma qadaitu sholati ji'tu ila Rasulullah faqultu, maka tatkala saya telah selesai salatnya, maka saya menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka seraya berkata, maka saya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kata Mughirah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tini yaduka fa'atahu yadahu. Wahai Rasulullah, tolong berikan tanganmu gitu. Mungkin minta maaf ya. Tolong berikan tanganmu, fa'atahu yadah. Maka Rasulullah langsung memberikan tangannya. Rasulullah langsung memberikan tangannya itu. Jadi langsung minta maaf, langsung disampaikan sama Rasulullah, ya udah gitu. Ini jangan diulangin lagi gitu. Qala Humaid, idan la yajidannahu sahlan qariban fa adkhaltu yadahu fi kummi fa wada'tuha ala sadri fa idza ana mas'ubu sadri fa qala amma inna dzalika udran. Jadi ketika sahabat memakan bawang putih, ya Rasulullah tetap memaafkan. Intinya kalau misalnya mulut kita bau ya, bau makan bawang putih atau makan atau menghisap rokok, ya jangan sampai kita masuk masjid sebelum wangi. Makanya disunahkan untuk bersiwak ya. Nah, Humaid ini salah satu riwayat hadis ya. Kata beliau menambahkan, ketika Mughirah bin Syu'bah mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat akrab dan santun kepadanya. Jadi sangat akrab lah, santun kepadanya. Fa adkhaltu yadahu fi kummi fa wada'tuha ala sadri fa idan anna mas'ubu sadri. Jadi kemudian kumasukkan tangan kanjeng Nabi. Jadi ketika diambil lalu diberikan sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah
mengulurkan tangannya, langsung fa adkhaltu yadah, saya masukkan tangan Kanjeng Nabi fikumi di kantongku. Ini keren banget nih kata Humaid ya, perawi hadis ini. Fa wada'tuha ala sadri, kemudian saya letakkanlah tangan tersebut di atas hatiku gitu. Tangan baginda Rasulullah taruh di dadaku. Fa idan ana mas'ubu sadri. Nah, dari situlah tiba-tiba dadaku terasa sesak. Fa ana mas'ubu sadri, sesak. Beliau bersabda, lalu kata beliau, faqala, kata Nabi, amma innalaka udron, ketahuilah kamu telah aku maafkan. Masya Allah, ini suatu akhlak yang sangat bagus, yang sangat baik, yang harus diturut teman-teman. Nah, yang terakhir, hadis nomor 7, nanti dilanjutkan kembali ya. Hadatsana Abul Abbasi At-Taharani, hadatsana Ibrahim ibnu Rasyad Al-Adami, hadatsana Muslim na Umar bin Uwan Al-Qaisi na Sa'idu Al-Jurairi an Abdullah ibnu Burdah an Yahya bin Ya'mar an Jarir, tadi itu Ya'mar ya, bukan Yu'mar, Ya'mar an Jaririn an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Jarir bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna nabiyya dakhala ba'da buyutihi. Jadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala, masuk, ba'da buyutihi, sebagian rumah-rumahnya. Jadi Rasulullah pernah memasuki salah satu rumahnya. Jadi Rasulullah itu banyak rumahnya. Dimasukilah salah satu rumah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Famtala'a al-bait, maka penuh al-baitu, rumah tersebut. Jadi ternyata rumah itu telah penuh gitu, telah penuh yang dimasuki oleh Rasulullah. Mungkin penuh, banyak orang, banyak sahabat. Wa dakhala Jarir, lalu kemudian Jarir masuk, faqa'ada, maka Jarir pun duduk ya di belakang, karena Rasulullah masuk ke rumah itu ternyata sudah penuh para sahabat. Jarir masuk nih rada telat, pas salat dia duduk kharijal bait, di belakang rumah. Jadi karena penuh, sesak, beliau duduk di belakang rumah karena sudah penuh ya, nggak bisa ke depan. Fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian Rasulullah melihat kepada Jarir. Jadi Nabi melihat Jarir, oh Jarir di belakang nih. Fa akhadha saubahu, maka Rasulullah mengambil pakaiannya, mengambil jubahnya bisa. Falaffahu, kemudian Nabi melipat, warama bihi ilaihi, dan Nabi melebarkan sorbannya tadi dan memberikan kepada Jarir. Masya Allah. Jadi ketika Jarir telat datang, nggak bisa duduk paling depan bersama Rasulullah, karena di rumah itu sudah banyak orang, para sahabat. Rasulullah tiba-tiba melihat Jarir di belakang gitu kan. Lalu diambil sorban Rasulullah, lalu kemudian dihentangkan untuk duduknya Jarir. Keren banget ya, insyaallah. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Wa qala, dan berkata Rasulullah, ijlis, duduk ya Jarir, ala hada, di atas sorbanku ini. Fa akhadahu Jarirun wa wada'ahu ala wajhihi wa qabbalahu. Masyaallah. Maka Jarir pun mengambilnya, wa wada'ahu, dan Jarir pun meletakkannya, Rasulullah pun meletakkannya, wa wada'ahu, dan Rasulullah pun meletakkannya. Fa akhadahu Jarir, kemudian Jarir mengambil sorban Rasulullah, wa wada'ahu, dan Jarir meletakkannya ala wajhi, atas wajahnya, wa qabbalahu, dan Jarir pun mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini kesan keren teman-teman. Jadi Jarir telat nih. Sahabat Jarir telat. Setelah beliau telat, karena nggak bisa masuk rumah Rasulullah, Jarir duduk di belakang. Ketika duduk belakang itu Rasulullah melihat Jarir, melihat sahabat Jarir. Kata Nabi, Nabi melepas sorbannya gitu kan, dan memberikan kepada Jarir. Kata Nabi,
wahai Jarir, ijlis, duduklah ala hadza, di atas surbanku ini. Kemudian Jarir mengambil surbannya dan memegang surbannya, lalu meletakkan lagi tuh surban itu ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Jarir mencium wajah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini akhlak yang sangat luar biasa yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita aplikasikan, teman-teman. Allah alam bisawab. Nanti dilanjutkan lagi hadis yang ke-8. Subhanaka Allah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.